Sementara itu yang tak kalah viral, selebgram Ayu Aulia mendadak jadi perguncingan di jagat maya dan ramai disorot netizen. Hal itu lantaran dirinya diduga telah melakukan penipuan. Kasus itu bermula dari akun @teridicabein yang mengunggah thread berisi ungkapan kekecewaannya terhadap Ayu Aulia. Pasalnya, diduga pemilik akun tersebut telah menjadi korban penipuan dari selebgram yang mendapat julukan selebgram 1 juta followers tersebut. Dalam unggahannya, akun tersebut membeberkan bahwa selebgram pemilik nama lengkap Ayu Andiyanti itu telah menyewa 2 set baju yang totalnya mencapai 9 item dari bisnis sewa baju miliknya. Tapi sampai saat ini, Ayu tidak pernah mengembalikan baju-baju yang disewanya itu. Dalam postingannya, akun tersebut menerangkan bahwa pada penyewaan pertama, Ayu Aulia membayar lunas dan mengembalikan baju tepat waktu. Namun masalah muncul saat Ayu menyewa kembali pada 18 April 2024 untuk sebuah acara. Ayu Aulia itu meminta baju dikirim ke salah satu rumah sakit di Menteng sembari mengirimkan foto dirinya yang sedang diinfus ke sepemilik penyewaan. Namun setelah pembayaran dilunasi, baju tersebut kemudian dikirim melalui jasa ojek online sesuai permintaan Ayu. Namun setelah itu, Ayu mulai mengabaikan pesan-pesan yang dikirim oleh akun @teridicabein. Meski begitu, pemilik akun tersebut melihat Ayu mengenakan bajunya di akun Instagram pribadinya. Sampai berita ini diturunkan, Ayu Aulia tidak menjawab pesan permintaan wawancara tim MNC Media terkait berita yang berkembang. Terkait kasus ini, nama pedangdut Siti Badriah juga ikut disebut. Dari informasi yang beredar, rupanya usaha jasa sewa baju yang menyewakan bajunya untuk Ayu Aulia tersebut merupakan usaha jasa sewa baju milik sahabat Sibat yang juga merupakan stylist Sibat. Sibat sendiri berharap ada itikat baik dari Ayu untuk mengembalikan baju yang disewa dari stylistnya tersebut. Aku jujur nggak kenal sih ya sama yang bersangkutan. Aku baru dengar juga dari sosial media. Baru lihat maksud dari sosial media, aku tanya langsung sama Siti, ini ada apa? Habis itu yang aku tahu sih, kalau nggak salah dia minjem baju stylistnya terus nggak dibalikin. Terus udah gitu doang. Yang aku tahu cuma itu doang. Terus Siti itu cuma ngebantu kayak soalnya di DM atau di chat nggak balas kalau nggak salah. Bukan konflik sih buat aku, yang aku lihat kayak dia cuma pengen membantu temennya, membantu stylistnya aja buat mendapatkan barangnya kembali. Beralih ke kasus hukum lain, tersangka kasus korupsi tata niaga komoditas timah Harvey Mois masih terus bergulir di Kejaksaan Agung dan terus mendapat perhatian masyarakat. Suami Sandra Dewi itu dijerat hukum atas kasus dugaan korupsi timah dan merugikan negara 271 triliun. Dalam perkembangannya, Kejaksaan Agung telah menyita 5 aset tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang berada di Jakarta Selatan, 3 diantaranya berada di kawasan Kebayoran Baru dengan total luas sebesar 366 meter persegi. Adapun 1 bidang tanah dan bangunan lainnya terletak di Senayan Residence, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan luas 483 meter persegi. Beberapa waktu yang lalu, penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap beberapa aset milik dari tersangka HM dan yang terafiliasi dengan yang bersangkutan, yaitu ada 5 bidang tanah dan rumah dan bangunan, ya. 1 ada di Jakarta Barat, 4 bidang ada di Jakarta Selatan. 1 bidang yang ada di Jakarta Barat ini merupakan tanah dan bangunan berupa rumah seluas 161 meter persegi. Sedangkan 4 bidang lainnya yang ada di Jakarta Selatan, 1 bidang tanah bangunan itu ada di daerah Patal Senayan, ya, luasnya sekitar 483 meter persegi. Dan 3 bidang tanah bangunan ada di daerah Kebayoran Baru, itu totalnya ada 366 meter persegi. Sementara yang menarik dari sekian banyak harta milik Harvey Mois dan Sandra Dewi, tapi Kejagung tidak menyita pesawat jet pribadi Harvey yang selama ini kerap ia gunakan dan posting di sosial media keduanya. Hingga kini publik terus dibuat penasaran dengan status kepemilikan pesawat jet pribadi tersebut, apakah benar milik Sandra Dewi dan Harvey Mois atau bukan.
Namun ternyata pesawat jet Harvey tersebut bukan milik pribadi Harvey, melainkan hanya menyewa. Padahal baik Harvey dan Sandra Dewi kerap flexing jet pribadi di akun Instagramnya. Itu yang sudah kita sampaikan dan itu data yang ada, ya, berdasarkan penelusuran aset itu bahwa ternyata dari data yang ada bukan atas nama yang bersangkutan, ya, ada. Dan itu atas nama perusahaan, ya, tertentu yang dikerjasamakan pengoperasionalannya itu dengan perusahaan antar benua itu, ya kan? Nah, itu yang kita punya. Dan tidak juga kita lihat misalnya melakukan penyewaan, ya, tetapi bahwa dari manifest itu ada mungkin 32 kali, ya, penerbangan yang bersangkutan sebagai penumpang itu. Di tengah ujian kasus yang menjerat suaminya dan penyitaan segala harta benda kemewahan yang mereka miliki, sebagai istri yang setia, Sandra Dewi masih menjalin komunikasi dengan Harvey yang berada di sel penjara. Bagi Sandra, harta yang paling berharga adalah keluarga. Untuk itu segala daya dan upaya ia lakukan demi menjaga keutuhan rumah tangga bersama anak-anaknya. Pada tahun 2016 di bulan Oktober, beliau menikah dengan Pak Harvey Muiz itu di November 2016. Jadi di Oktober 2016 beliau telah terlebih dahulu melakukan perjanjian wisata, perjanjian perkawinan. Sebelum menikah dengan Pak Harvey kan sudah ada bisnis beliau, ya. Pemirsa, bocah usia sekolah ini benar-benar sibuk dengan dunianya. Dan jika kebanyakan anak seusianya menghabiskan waktu untuk bermain, bahkan menghabiskan waktu dengan cara tiduran sambil bermain gadget, akan tetapi aktivitas itu sepertinya tidak berlaku bagi bocah yang satu ini. Bagaimana tidak, dalam penggalan video ini ia terlihat begitu terampil mengolah tanah hingga mencetak batu bata. Di masa saatnya dia bermain itu menurut saya satu haru, kedua salut gitu ya, karena nggak semua anak juga bisa ataupun orang tuanya mengarahkan. Ada yang orang tuanya pasti melarangkan gitu, tapi di atas segalanya mungkin ada hal-hal yang di kehidupannya mereka harus ada di kondisi seperti itu gitu. Jadi yang buat saya penting adalah saya tanya duluan adalah semoga dia sekolahnya benar gitu ya, semoga sekolahnya tetap dijaga sama orang tuanya, itu yang paling penting. Karena buat saya di atas dia berpikir untuk kepentingan hidup, tapi harus dipikirkan juga kepentingan dia untuk kehidupan. Ya, anak sekecil itu memang tak sempat lagi menikmati waktu bermain dan lebih meleburkan diri sebagai buruh cetak batu bata untuk membantu orang tuanya membiayai hidup keluarga. Masya Allah deh, masih sekecil itu udah kerjanya tuh ngangkat yang berat-berat. Kadang suka malu ya, sedangkan anak-anak sekarang tuh dikit-dikit hilik, dikit-dikit capek, dikit-dikit ngeluh. Itu anak sekecil itu udah kagak mikirin tuh yang namanya gadget, handphone, nonton. Dia sekecil itu mau dengan tulus ngebantu pekerjaan orang tuanya. Masya Allah, berkah terus ya deh. Lagi anak kecil itu buat saya sebenarnya, saya ngelihat bahwa di satu sisi kalau emang dia suka cita, dia senang gitu, buat saya ini mental dia sebagai seorang anak itu udah kebentuk bahwa hidup itu memang bisa struggle gitu di antara kondisi keluarga pasti ya gitu. Kita harus hargain itu, tapi semoga keluarganya bisa membatasi sampai mana dia boleh, sejauh mana dia boleh, dan tetap dijaga sisi lainnya secara kebutuhan sebagai anak-anak gitu ya. Ya happy, ya senang, ya dia tetap melakukan itu dengan senang. Pada saat pekerjaan itu dilakukan dengan senang, namanya anak-anak pasti senang.
Jika bocah ini bekerja keras mengais nafkah dengan menjadi buruh batu bata, pemuda asal Sulawesi Tengah terlihat royal kepada calon istrinya hingga membuat mata warganet terbelalak. Bagaimana tidak, pada momen acara pertunangan, pria ini membawa seserahan bernilai fantastis. Aku sebagai jomblo merasa sangat terpukul ya, karena lumayan ya, ini kan mungkin bentuk salah satu bentuk pembuktian bahwa si cowoknya ini benar-benar merayakan si ceweknya seperti itu. Jadi aku mereka berdua nggak cuma di covernya aja yang indah-indah, tapi kehidupan rumah tangganya juga diisi dengan kemewahan, tapi dari kebahagiaan. Layaknya pria ingin membahagiakan calon pasangannya, pria ini sepertinya sengaja memberikan hantaran pertunangannya dengan sederet paket mewah. Mulai dari kebutuhan perawatan kecantikan, perhiasan emas, dan yang membuat warganet shock, pria ini menyertakan seserahan 2 paket umroh, uang bergepok-gepok, hingga ponsel mewah keluaran terbaru. Keren banget, berarti itu ciri-ciri yang menonjol. Semoga tanggung jawabnya sampai nanti nggak awal-awal doang ya, karena biasanya ke depan manis, awalnya manis, akhirnya pahit. Tapi seserahannya keren, ada paket umroh juga, berarti udah mempersiapkan buat bulan madu di tanah suci ya. Seserahan ya, nikah aja pengen. Gitu Bu, pengen tapi banget nikah, gitu mudah-mudahan ada jodohnya, dari kamar juga. Putra artis Dia Permatasari dan Anton Wahyu Jatmiko, Marciano Nicholas Reynard atau yang biasa dipanggil Marco, mendadak jadi sorotan publik setelah ia didapuk sebagai model jersey Olimpiade 2024 yang akan dikenakan oleh para atlet Indonesia bersama dengan Eddie Major putra Maudy Kusnadi. Walhasil Dia Permatasari dan Marco yang ditemui mengaku bangga sebab ditunjuk langsung oleh Komite Olimpiade Indonesia atau KOI sebagai modelnya. Awalnya sih sebenarnya biasa aja. Jadi saya dihubungin sama pihak panitia atau tim dari komite Olimpiade Indonesia 2024 yang ke Paris. Mereka langsung bilang bahwa Marco adalah terpilih salah satu menjadi ikon atau modelnya jersey yang akan dipakai atlet yang bertanding di sana nantinya gitu. Ya, yang menghubungi adalah timnya menghubungin, dan jujur awalnya memang saya tidak tahu kalau di balik ini ada Mas Didit gitu. Jadi saya ketemunya Mas Didit baru waktu mengantar Marco pemotretan gitu. Aduh, nanti GR anaknya nih dibilangin ganteng. Ya kalau cowok emang semua cowok ganteng, tapi yang penting nggak boleh sombong, tetap selalu rendah hati, apapun itu ya. Marco ya? Ya betul banget. Namun sempat gugup saat melakukan sesi foto lantaran merasa tidak memiliki basic sebagai model. Namun setelah melihat hasil pemotretan, ia merasa kagum dan tak menyangka akan terlihat keren. Saat dirinya melakukan sejumlah pose memakai jersey merah putih, hasil rancangan putra Prabowo Subianto, Didit Hedi Prasetyo atau Didit Prabowo. Saya bahagia banget karena saya bisa membawa nama bangsa, dan ya ini adalah oportunitas gede untuk saya untuk kedepannya juga. Tapi pertama jujur aja aku agak takut karena itu kan pertama foto kan untuk model, ya aku juga nggak tahu gimana pose-nya, tapi ya akhirnya diarahin aja. Ya, kagum banget ya. Saya senang banget ya, jujur saya bangga karena ini kan untuk bangsa Indonesia ya, untuk ya ini sesuatu yang membanggakan aja buat kami gitu. Selain menjadi model jersey para atlet Olimpiade 2024 Paris, Dia Permatasari dan Marco ternyata mengikuti perkembangan olahraga tanah air. Ibu dan anak itu mengaku bangga menyaksikan para atlet berjuang mengharumkan nama bangsa Indonesia. Lantas cabang olahraga apa yang menjadi favorit Marco? Ya kayaknya kita akan bisa menang, tapi yang penting kita akan Nggak boleh kita nggak akan menyerah,
berjuang ya. Berjuang. Merah putih. Oh, kayaknya bulu tangkis deh. Sultan Andara kembali berbagi rezeki. Kali ini Raffi Ahmad berjanji memberikan perahu baru kepada Pak Aco, nelayan yang viral karena terombang-ambing di lautan bersama anaknya pada 30 Juni lalu. Kisah Pak Aco dan anaknya bertarung dengan maut di tengah ganasnya gelombang membuat Raffi dan Nagita Slavina istrinya tergerak untuk meringankan beban Pak Aco. Gara-gara diterpa gelombang laut di perairan Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Pak Aco harus kehilangan perahu yang biasa digunakannya untuk menangkap ikan. Perahu nelayan jenis pukat kecil itu dibeli Pak Aco seharga 70 juta rupiah, namun kini tenggelam ke dasar perairan dan tidak bisa diselamatkan lagi. Itu sebabnya Raffi dan Gigi terketuk untuk membelikan kapal baru buat Pak Aco. Their ship capsized due to being hit by high waves, but fortunately they were saved. This heroic evacuation shows the resilience and courage of the rescuers, which we should appreciate. Semoga sehat terus ya Pak Aco ya. Ini Pak Aco nelayan yang kemarin kapalnya hampir tenggelam ya Pak Aco ya. Dalam Instagramnya, Raffi juga memposting foto bersama keluarga Pak Aco disertai background lagu Jangan Menyerah milik The Massive. Dalam caption fotonya, Raffi menulis, "Alhamdulillah ya Allah, terima kasih sudah menjaga keluarga Pak Aco dari maut dan semoga Pak Aco sekeluarga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga niat baik untuk Pak Aco bisa memudahkan mencari rezeki lagi untuk berlaut, menjadi nelayan lagi mencari nafkah." Semangat, oke? Aduh, kasihan hampir maut kemarin ya Pak Aco ya. 3 jam nunggu ya Pak Aco. Kita doain Pak Aco sehat terus. Anaknya yang paling kecil itu sebelah lumpuh gitu ya. Ya Allah. Kita doain ya guys semuanya, Pak Aco sekeluarga bisa kerja lagi. Insya Allah kapalnya udah baru, berkah untuk Pak Aco. Selama di Jakarta, Sultan Andara menjamu keluarga Pak Aco di Hotel Bintang 5. Pak Aco juga menjadi tamu khusus di acara tasyakuran pulang haji yang digelar Raffi di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat. Mama Rita Amelia Ibunda Gigi, Mama Ami Kanita Ibunda Raffi, Nisha Ahmad dan Shana Sadika adik Raffi, serta Caca Tengker adik Gigi yang ikut haji furoda bersama Raffi Gigi ikut menyambut segenap tamu undangan. Pak Gigi. Tata pakai baju pink, Berbeda dengan tasyakuran Walimatus Safar di Istana Andara beberapa waktu lalu, kali ini tamu undangan dan tuan rumah tidak duduk di lantai beralaskan permadani, tapi duduk di bangku yang melingkari meja makan bundar ala hotel berbintang. Ini anaknya sih sama Pak Haji. Belum salim dulu ya Pak Haji ya. Ternyata heboh banget acara, gue pikir acara. Ya alhamdulillah hari ini kita lagi mau syukuran buat keberangkatan dan kepulangan. Sudah kepulangan haji. Ini baru selamatan sekarang. Ini juga ada Pak Haji juga nih ketemu nih. Di paruh acara, Raffi naik ke atas panggung kecil untuk mengucapkan terima kasih kepada segenap tamu undangan sekaligus mengungkapkan pengalaman spiritual dan menakjubkan yang dialaminya di Tanah Suci. Terima kasih atas doanya, alhamdulillah kita sudah kembali ke tanah air dengan selamat. Kita bisa berangkat
haji dimudahkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh rencana Madinah Wisata. Di sana kita benar-benar mendapatkan banyak sekali pengalaman-pengalaman spiritual yang insya Allah menjadikan kami lebih baik dan mabrur. Setelah mengucapkan salam, Raffi mempersilahkan Pak Aco dan keluarganya untuk naik ke atas panggung. Siapa sangka, Raffi tidak mau menerima pujian setinggi langit karena uang untuk membeli kapal baru Pak Aco juga datang dari sejumlah dermawan, diantaranya adalah pihak travel yang mengendorse sebagian biaya perjalanan hajinya. Jadi lain alhamdulillah pada kita sudah berhaji, alhamdulillah kan kita membantu. Jadi ini bukan dari aku aja, ini dari Rans dan juga dari Jana Madinah Wisata. Terima kasih ya Laila, supaya kapal nelayannya beliau bisa. Silakan baik, terima kasih. Biar berdua. Oke, siap nih. Semoga diterima. Mudah-mudahan. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian sudah diterima hadiah dari Kapan pulangnya? Pacok, kapan pulang? Jadi besok pagi pulang, beliau bisa bikin kapal lagi. Langsung bikin kapal lagi. Langsung bisa. Kisah Raffi Ahmad yang gemar menolong orang lain yang tak ada hubungan saudara dengan dirinya seolah berbanding terbalik dengan sikap yang ditunjukkan oleh seorang wanita bernama Stephanie Sugianto yang tega ingin memenjarakan ibu kandungnya sendiri, Ibu Kusumayati. Stephanie Sugianto melaporkan ibundanya Kusumayati ke Polda Jabar atas kasus pemalsuan tanda tangan surat waris dan kasusnya kini sudah dilimpahkan ke Polres Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Stephanie menuntut ibundanya menyerahkan hak warisnya senilai 500 miliar rupiah dan 50 kg emas. Padahal menurut Kusumayati, ia terpaksa menandatangani surat waris atas nama Stephanie Sugianto lantaran anak keduanya itu sulit dihubungi dan putus komunikasi dengan keluarga, sementara aparat terkait membutuhkan tanda tangan semua ahli waris untuk mengeluarkan surat waris berdasarkan wasiat terakhir almarhum Sugianto suami Kusumayati. Lalu benarkah hubungan Stephanie dengan Sugianto juga memburuk dan tak pernah berdamai sampai ayah kandungnya itu meninggal dunia pada tahun 2013 silam? Saya ke polisi itu karena saya menemukan tanda tangan saya itu dipalsukan. Di bulan Februari itu dia buat SKW itu di kelurahan, tapi tanda tangannya itu yang dipalsukan. Surat keterangan waris digunakan untuk perubahan saham di perusahaan. Di nisan itu juga tidak ada nama suami saya dan anak saya. Sebelum bapak atau suami ibu meninggal, hubungan kalian gimana? Dia menikah tahun 2007. Terus setelah menikah saya juga lama-lama makin tidak mengenal dia sudah berubah. Akhirnya 2010 sering terjadi kesalahpahaman. Akhirnya papahnya marah dan dia tidak pernah balik datang lagi. Dia datang mungkin sebelum meninggal 10 atau 14 hari mau meninggal papahnya. Datang dan dia minta mohon maaf, tapi sama papahnya keluar aja gitu. Oh, diusir? Iya, terus tapi saya sebagai orang ibu, saya rangkul suami saya bilang, "Pak, jangan begitu, jelek bagus dia anak kita." Nah, terus suami saya juga nangis, saksinya juga banyak. Di antar putra sulungnya, Dandi Sugianto yang merupakan kakak Stephanie, Kusumayati menceritakan kronologis kasus hukumnya dengan Stephanie sampai dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Hati Kusumayati terkotak pedih manakala Stephanie meminta aparat terkait untuk memenjarakan ibu kandungnya sendiri selama tuntutannya tidak bisa dipenuhi. Begitu dia selalu membuat konflik. Selalu pagi makan, dia menikah, saya sudah belikan dia rumah dan perhiasan. Ibu beliin tuh? Saya beliin. Walaupun konflik? Belum, waktu dia mau kawin kan kita belum konflik. Oh, abis nikah justru konflik? Iya, konfliknya setelah menikah. Seorang tua memberikan itu semua supaya menjunjung, kalau di saya ya Pak, biar menjunjung dia ada harga. Tanpa mempertimbangkan alasan sang ibu yang memasukkan tanda tangannya demi mendapatkan akta surat yang kemudian berguna untuk pembuatan akta pemegang saham di perusahaan keluarga, Stephanie merasa dicurangi ibu kandungnya sendiri. Padahal menurut Kusumayati, ia ingin membela kepentingan semua anak-anaknya.
Perusahaan ekspedisi peninggalan suaminya tidak akan bisa beroperasi lagi bila akta pemegang saham baru tidak terbit. Namun di mata Stefani, ibu dan saudara kandungnya telah melakukan perbuatan melawan hukum. Namun yang membuat konflik ibu anak kandung itu viral, lantaran Stefani menolak menyelesaikan konflik itu secara kekeluargaan. Tak ayal banyak netizen yang menuding Stefani anak durhaka yang tidak menghargai pengorbanan ibu kandungnya. Intinya pokoknya dia menuntut warisan dia. Warisan dia sebesar? 500 miliar. 500 miliar? Emang suami ibu meninggalkan warisan segitu banyak? Alhamdulillah mas, kalau saya punya 500 miliar buat dia 1/8, saya orang terkaya di Kerawang, saya punya uang 4 triliun mas. Oh iya, logikanya berarti kalau dia 500 miliar, ibu 8 kalinya, ibu punya 4 triliun. Pertanyaan saya, 500 miliar aja ibu punya nggak? Jujur. Mas, saya nggak akan bohong. Saya diajak sumpah pun kalau saya nggak punya uang. Keluar baju pun uang saya nggak akan cukup. Kita proses di Polda itu kan selalu diupayakan untuk mediasi sampai ada lebih dari 7 kali Mas Uya. 2022 ya, 2023 ya dijadikan tersangka. Nah kan mau dilakukan, Stefani kan pengen ibunya dilakukan penahanan. Tapi Anaknya minta ibunya di penjara. Ditahan. Ada mas buktinya. Dengan alasan bahwa untuk menyelamatkan aset-aset yang menjadi hak warisnya supaya tidak dialihkan oleh Bu Kusumayati kepada pihak lain. Di sisi lain, Stefani merasa jalan mediasi sudah tidak bisa dilakukan lagi karena ibu dan kedua saudara kandungnya telah menikmati warisan dari ayahnya dan menghilangkan haknya sebagai salah satu ahli waris. Selama 9 tahun sejak kepergian ayahnya, Stefani bersabar, namun ibu kandungnya baru merespon jeritan hatinya setelah dirinya melaporkan kasus itu ke pihak berwajib. Selalu sedih kalau ngeliat konflik keluarga, apalagi karena uang. Aku tuh sebel sebenarnya kalau konflik keluarga karena uang. Aku sebenarnya tidak mau mengaminkan atau menyetujui banyak orang bilang uang tuh nggak ada saudaranya. Sebenarnya aku nggak setuju, tapi kenapa kejadian terus, terlalu tega ya gitu. Tapi mungkin dari sisi anaknya juga ngerasa itu hak dia. Nggak perlu ya kita nuntut-nuntut orang tua sampai mau dipenjarain kayak gitu. Gue sebagai anak dan gue sebagai orang tua juga. Kalau masalah itu kan harusnya bisa diselesaikan baik-baik. Ini kan masalah ibu dan anak. Saudara aja kita kadang mikir gitu loh, apalagi ini orang tua sendiri. Ya terlepas kejadiannya apapun itu, menurut gue kita dilahirkan dari ibu kita gitu loh. Apakah itu seharga senilai dibayar dengan materi gitu? Allah, kan ada pepatah bilang kasih ibu sepanjang masa. Terus satu orang ibu bisa membesarkan 10 orang anak lah istilahnya. Tapi 10 anak belum tentu bisa nafkahin satu orang ibu. Jadi pendapatannya kalau kayak begitu ceritanya, hidup ente di dunia ini sia-sia. Pemirsa, aksi oknum polisi melakukan pungli di ruas Jalan Tol Halim, Jakarta Timur terekam dashcam dan viral di media sosial. Insiden tersebut terjadi di KM 0+700 Tol Halim arah Semanggi belum lama ini. Dalam video tersebut, seorang sopir pick-up yang tengah mengangkut bahan material di-stop oleh polisi dan diminta memperlihatkan SIM serta STNK. Alih-alih ditilang, sopir terekam memberikan uang pecahan 5.000 ke oknum polisi. Setelah itu lalu melanjutkan perjalanannya. Siapa? Maaf ya, jangan telat motornya Bang. Oh iya. Mohon maaf, sini ada. Ada isinya lem. Tapi saya nggak nginjak ini Pak, nggak nginjak marka. Masalah nginjak marka Pak, yang mau motor. Saya nggak bilang nginjak marka Pak. Iya, oke siap. Intinya ada. Silakan dibantu aja.
Buntut kejadian ini, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya meminta maaf. Untuk sementara ini, sanksi etik belum diberikan karena ketiga oknum tersebut yaitu Aibda A, Aibtu A, dan Brigadir A. Ketiga oknum polisi tersebut masih dalam pemeriksaan Propam. Apa ya, nggak bisa dipungkiri ya masih banyak oknum-oknum seperti itu gitu kan. Ya gimana ya, tergantung masyarakatnya sih, jangan kita salahkan untuk PJR yang ini gitu kan. Tapi masyarakat itu kadang ya buru-buru segala macam masih gini-gini kan memberikan contoh yang nggak baik juga. Kalau memang salah ya ditilang aja. Perbuatan yang sangat-sangat tidak baik dan bisa membuat citra kepolisian buruk gitu, makanya harus lebih berhati-hati dan bijak sebagai polisi yang mengayomi masyarakat. Untuk kepala polisinya yang sudah meminta maaf, terima kasih Pak sudah melakukan konfirmasi, dan semoga tiga oknum itu mendapat hukuman yang sesuai dengan apa yang dia lakukan. Dalam keterangannya, Kombes Latif Usman mengatakan kejadian tersebut menjadi bahan koreksi untuk perbaikan ke depannya. Ia juga meminta masyarakat agar juga tidak menyuap polisi ketika diberhentikan di jalan. Kejadian tersebut menarik perhatian sejumlah warga. Saya meminta maaf kepada masyarakat daripada orang yang memang mengalami langsung dengan berkomunikasi dengan anggota saya di lapangan. Ini merupakan suatu tindakan yang tidak terpuji oleh anggota kami. Tentunya saat ini tadi anggota sudah kami panggil, sudah kami tarik, dan kami proses. Sementara itu, di lain peristiwa, dugaan pelanggaran lalu lintas juga dilakukan pengemudi mobil minibus berwarna hitam dengan plat dinas polisi. Dalam video yang berhasil direkam ponsel warga yang berada di lokasi, tampak mobil tersebut masuk jalur bus Transjakarta. Namun setelah masuk jalur busway, tampak mobil tersebut berjalan mundur dan mencoba keluar dari jalur busway tersebut. Lantas mengapa petugas tidak menindak pelanggar lalu lintas ini, padahal biasanya petugas polisi menilang pengendara yang menerobos jalur Transjakarta? Tapi bagaimana bisa mobil petugas polisi bukan memberi contoh yang benar, tapi malah justru ikut melanggar aturan lalu lintas? Kejadian ini viral setelah diunggah oleh Virus dan menuai beragam komentar dari netizen. Diduga peristiwa itu terjadi di Jalan MT Haryono, Cawang, Jakarta Selatan. Kak, boleh tanggapannya Kak? Menurutku hal-hal kayak gini sih nggak bisa dinormalisasi ya, karena gimana pun juga kita nggak tahu kalau misalnya nanti di jalur busway itu apakah ada ambulans atau gimana, ada orang-orang yang lagi memang urgent gitu. Dan pas banget sebelum aku berangkat hari ini pun aku melihat oknum tersebut gitu, jadi kayak aku sempet kayak loh kok ini padahal sebelumnya ada beberapa polisi gitu, pas itu masuk kok bisa ya gitu. Dan menurutku ini sebuah PR untuk teman-teman kepolisian untuk menertibkan lagi, dan semoga oknum tersebut juga jadi lebih sadar sih ya. Menurut kamu sendiri sangat amat disayangkan ya, ini udah sering banget terjadi berulang-ulang. Jadi saya bilang oknum yang memakai plat dinas ini untuk sesuatu yang seharusnya bukan untuk dia gunakan, tapi untuk kebutuhan-kebutuhan yang sangat sifatnya urgensi ya. Jadi kayak sangat disayangkan, semoga kedepannya pemerintah bisa lebih tegas lagi untuk menindak oknum-oknum tersebut. Sementara itu, di lain peristiwa viral, aksi terpuji ditunjukkan seorang polwan yang rela hujan-hujanan mengatur lalu lintas yang macet parah diduga karena imbas hujan deras yang turun. Diketahui polwan yang viral tersebut adalah AKP Indira yang bertugas sebagai Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan Satlantas Polres Metro Bekasi Kota. Saat itu ia memang tidak menyiapkan jas hujan karena kondisi ketika itu belum hujan.
Video tersebut menuai beragam komentar warganet. Luar biasa banget ya semangat Ibu Polwan ini untuk mengerjakan tugasnya walaupun dalam keadaan hujan tapi tetap mengatur lalu lintas dengan baik gitu, tidak peduli itu hujan gitu. Tapi menurut saya sih alangkah baiknya ibu ini menggunakan jas hujan ya, supaya tidak sakit gitu, tetap sehat, tetap bisa menjalankan tugasnya di hari-hari berikutnya. Saya nggak kaget kalau lihat ada polwan yang mengatur kendaraan dalam keadaan hujan, ya karena memang itu sudah tugasnya. Gitu. Tapi itu merupakan satu contoh dedikasi yang baik ya untuk polisi-polisi yang lain gitu. Jadi masyarakat juga bisa melihat bahwa polisi dalam hal ini polwan melakukan kerja nyata. Pemirsa, pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah baru saja menggelar prosesi Tedak Siten untuk putri kedua mereka, Azura Humaira Nur Atta, yang sudah menginjak usia 7 bulan. Acara yang digelar di kantor Atta berjalan lancar dan hikmat. Dan di Tedak Sinten, Azura kali ini, yakni Gen Halilintar, De Lemos, hingga De Hermansyah, berkumpul menjadi satu dengan menggunakan seragam berwarna coklat. Fitting baju Tedak Siten adik. Keren banget loh. Saya mau fitting baju. Sekalian Bapak juga. Itu di situ. Saya bajuku keren kan? Kakak lihat. Mau fitting. Ada. Mana bajunya keren tuh. Keren kan sayang? Yang coklat. Keren kan? Boleh. Papa yang coklat juga boleh? Boleh. Kita berangkat langsung ke acara, ini semua udah siap. Di rumah udah full banget, semua nenek-nenek, kakek-kakek, adik-adik, semua ada di sini tuh, lengkap banget kan? Tuh Azura, Foto sama Genda. ya saya pergi duluan, ada tamu-tamu dari Sekarang kita udah mau berangkat ke gas kan untuk acaranya adek. Let's go. Inilah tadi Azura, doa untuk Azura. Semoga kelak besar menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain di sekitarnya. Lancar, alhamdulillah. Semuanya hadir, semuanya lancar. Pokoknya ini sampai sore, sampai malam semuanya berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Normal aja ke keadatan dan yang bagus, pakai bajunya semua warna coklat-coklat. Dia memang belum jarang pakai warna coklat, jadi hari ini pilih warna coklat. Alhamdulillah berjalan lancar. Nanti kalau mau tanya detailnya, tanya sama bapak ibunya ya. Suasananya alhamdulillah sukses. Azura milihnya uang, Al-Quran sama kamera. Al-Quran? Iya tadi terakhir Al-Quran. Berjalan lancar, semoga Tedak Siten itu kan doanya baik-baik ya. Semoga sampai Azura besar, terus memilih apapun jalan yang dia pilih. Semoga semuanya dalam lindungan Allah. Ya, di acara Tedak Sinten kali ini ada 7 tahapan yang harus dilalui Azura dan masing-masing tahapan yang dijalani Azura rupanya juga memiliki makna mendalam. Yang diinjak pertama adalah yang berwarna merah sebagai lambang keberanian dan membangkitkan energi. Tampak di sana Azura dengan penuh ketenangan dan juga jatah yang berwarna putih sebagai lambang kesucian, kemurnian, perlindungan dan rasa nyaman. Dan yang ketiga yaitu jatah berwarna hitam sebagai lambang intelijensia. Pernyataan yang kuat dari Azura. Luar biasa Azura. Aku selalu berbakti kepada mama papaku. Senin dengan berkah Allah terwujud cita-citaku, amin. Selasa selalu ceria dan bahagia. Kemudian Kamis selalu optimis, jarang menangis. Dan Jumat selalu sehat dan kuat. Sabtu selalu menyembah yang satu. Hore. Selain itu, Atta dan Aurel juga menyediakan 7 benda yakni uang, mikrofon hingga Al-Quran
Dan benda pertama yang dipilih Azura adalah uang dan dilanjutkan dengan mengambil mikrofon dan selanjutnya Al-Quran. Ya, sebelumnya Arsy memang sudah menduga jika Azura akan mengambil uang. Lantas apa kata Arsy saat Azura memilih mengambil uang? Mama diambil uang. Betul tadi prediksi Tante Arsy. Bunda juga Bunda Shanti Bunda bilang ngambil uang gitu sama siapa Arsy tadi yang juga. iya? Ayahanda mengarahkan. Oh tidak mau. Nolak. Dia mikrofon nggak mau Mas Kiki. Gak mau. Mau. Yeay. Masya Allah penyanyi. Yang kedua mikrofon. Pilih uang, ada kamera, ada Al-Quran, ada mainan-mainan gitu. Ya semua ada meaningnya. Alhamdulillah ya namanya meaningnya tadi kalau kata ibu yang biasa di adatnya itu adalah dia semoga rezekinya lancar. Pastinya Azura belum mengerti apa-apa. Belum. Cuman dia akan punya sejarah karena kan diabadikan, sejarah itu akan dia pelajarin sendiri. Gara-gara bapaknya. Itu ada di arah Apa itu? Al-Quran itu kakeknya. Kakeknya itu bukan bapaknya Atta dong. Pertama, kenapa prediksi itu? Karena ya gimana ya, semoga Azura juga bisa menjadi miliarder dan juga bisa kan, amin, dan juga bisa berbagi-bagi, jangan juga cuma miliarder juga bagi-bagi kan, percuma juga. Itu adalah sebuah doa. Ya, sebagai ayah, Atta senang dan bersyukur dengan perkembangan Azura. Atta pun berharap pilihan Azura yang memilih mengambil uang dan mikrofon menjadi pertanda baik untuk masa depan Azura yang akan dilimpahkan rezeki. Lantas benarkah Atta memang menginginkan Azura mengikuti Mama serta Krisdayanti dan juga Shanti menjadi seorang penyanyi? Alhamdulillah dia semoga jadi anak solehah yang bisa menjadi penghafal Quran. Amin. Kalau tadi dia ada milih beras juga semoga bisa bermanfaat buat banyak orang, bisa memberi makan bukan hanya buat diri dia tapi buat banyak orang. Terus dia ngambil ada mik-mikan itu semoga bisa jadi penyanyi yang bagus seperti nenek kakeknya. Terus dia ngambil apa lagi ya? Ngambil duit, semoga dia bisa rezekinya lancar ya, semua ada bining baiknya. Di sisi lain, kebahagiaan juga tengah dirasakan oleh pasangan Via Valen dan Chefra Yolandi yang baru saja dikaruniai anak pertama berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama Agam melalui operasi sesar di salah satu rumah sakit di Sidoarjo, Jawa Timur. Via pun bersyukur lantaran sang suami setia mendampingi dirinya selama proses kelahiran baby Agam. Kabar kelahiran baby Agam diposting Via di akun Instagramnya dengan caption, "Alhamdulillah, welcome to the world jagoanku Agam." Hujan kali ini mesra diucapkan Tuhan. Kau genggam tanganku. Ya, kelahiran baby Agam tentu saja menjadi kebahagiaan Via dan Chefra lantaran sebelumnya Via sempat mengalami keguguran, apalagi Agam lahir di tanggal cantik yakni tanggal 7, bulan 7, dan lahir di jam-jam 7:17. Kebahagiaan juga tengah dirasakan Syahrini dan Reno Barak yang tengah menanti kelahiran anak pertama mereka. Syahrini pun seolah begitu menikmati kehamilannya yang kini sudah menginjak usia 8 bulan. Meski sebentar lagi dirinya akan melahirkan, namun Syahrini seolah tak takut menghadapi kelahiran, apalagi sang suami begitu sangat memanjakan Syahrini. Syahrini rupanya kerap kulineran. Dalam Instastory miliknya, Syahrini terlihat tengah kulineran di sebuah restoran mewah dengan menu masakan Jepang. But Japan's mainly resorts. Yeah, resorts and hotels. They've got a couple of resorts coming up in Bali. You can take a little bit of sourness with before biting the tomato. We think it's But I'm saying like incoming. So
are very happy that it's going to go. Friends, we have our fish dish for tonight. This is a sour, spicy. What I'll recommend for this skewer, the rest will come after this. But break it down ourselves. You're gonna find a bit of stickiness on your lips. That's from the extra chicken feet that was thrown in to bump up the collagen. Tak hanya itu, menanti kelahiran anak pertamanya, Syahrini rupanya kerap memposting foto-foto kehamilannya di akun Instagramnya. Meski tengah hamil, namun penampilan Syahrini tetap cetar dan elegan dan tak lupa dengan tas-tas mewahnya. Teranyar, Syahrini memposting foto bersama Reino menggunakan baju berwarna senada, yakni berwarna biru dengan tas mewah yang ditaksir berharga miliaran. Selain tampil cetar membahana jelang kelahiran anak pertamanya, Syahrini rupanya juga sudah menyiapkan kamar mewah untuk calon anaknya. Dalam unggahannya, Syahrini memposting kamar calon anaknya bernuansa minimalis, lengkap dengan perlengkapan bayi, dan juga baju-baju yang rata-rata berwarna putih.